Assalamualaikum. Nah, hari ini kita akan lanjut sejarah Rokan Hilir mengenai kedatangan orang-orang Bugis di Pasir Limau Kapas. Adanya orang-orang Melayu keturunan Bugis di Rokan Hilir tidak dapat dipisahkan dari tokoh mereka, yaitu Suliwatang bersaudara. Suliwatang Putih membuka kampung di Pasir Limau Kapas, sedangkan Siliwatang Hitam berkampung di Labuhan Tangga. Rokan Hilir menjadi tujuan rombongan orang-orang Bugis ini sejak terjadinya pengusiran orang-orang Bugis oleh Belanda di Bintan. Mereka adalah para Panglima Raja Haji Fisabilillah marhum Teluk Ketapang. Ia bersama-sama keluarga dan prajurit Bugis lainnya mengundurkan diri dari Riau setelah kalah dalam memerangi Belanda. Raja Haji adalah yang di-Pertuan Muda Riau IV. Beliau adalah anak Daeng Celak yang di-Pertuan Muda Riau II yang beristrikan Tengku Manda, adik Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, Sultan Riau Johor. Perjuangan Raja Haji dan para pengikutnya melawan Belanda didorong kebencian yang teramat besar terhadap penjajahan. Sejak pengepungan pertama Melaka oleh Raja Haji bersama Raja Alam, Raja Selangor, dan Rembau pada tahun 1857, Belanda berusaha untuk menghancurkan pasukan Raja Haji dan memburunya ke Bintan. Tetapi sengitnya perlawanan pasukan Riau menyebabkan Belanda kembali ke Melaka dengan kehilangan kapal dan ratusan tentara. Perang laut yang penuh heroik yang dilakukan Raja Haji Fisabilillah di Riau tersebut sangat merugikan Belanda, di mana pasukan Raja Haji berhasil meledakkan sebuah kapal induk Belanda bernama Malakas Welver di Teluk Riau. Kapal perang terbesar Belanda tersebut hancur berkeping-keping bersama hampir 500 orang tentara Belanda di dalamnya. Melihat Belanda mundur kembali ke Melaka, Raja Haji mengerahkan pasukan Bugis dan Melayu untuk mengejar Belanda hingga ke Melaka. Ia menurunkan pasukannya di Teluk Ketapang dekat Melaka. Namun, kekuatan Belanda telah meningkat setelah datangnya dukungan dari Batavia. Pada tanggal 24 Juni 1784, serdadu-serdadu Belanda menyerang Selangor dan kedudukan Raja Haji di Teluk Ketapang. Dalam perang bersosoh di Teluk Ketapang, Raja Haji gugur sebagai syahid. Oleh sebab itu, kemudian ia digelar Raja Haji Fisabilillah marhum Teluk Ketapang. Penyerangan Belanda di Teluk Ketapang berlanjut hingga ke Riau, tepatnya Pulau Bintan. Pasukan Riau mengundurkan diri ke Muara dan menjemput Sultan Mahmud untuk dibawa kembali ke Riau. Sultan Mahmud kemudian melantik Raja Ali, anak Daeng Kamboja, menggantikan yang di-Pertuan Muda Riau IV, Haji Fisabilillah. Pada saat yang bersamaan, Belanda mulai memasuki perairan Bintan dengan dua kapal perang Belanda, yaitu Hof der Linden dan Diaman. Utusan YDM, Raja Ali menemui Belanda untuk menanyakan maksud Belanda datang ke Riau, tapi malah mendapat ultimatum supaya Raja Haji menyerah. Melihat gelagat tersebut, Raja Ali lalu secara tergesa-gesa membuat kubu dan menyerang kapal-kapal Belanda dengan perahu-perahu perang. Karena tidak berhasil malam harinya, orang-orang Bugis tersebut menyingkir dari Riau. Tanggal 2 November 1784, Belanda menghancurkan kubu-kubu Riau yang telah ditinggalkan dan memaksa Sultan Mahmud membayar ongkos-ongkos perang dan mengusir orang-orang Bugis. Dengan menyingkirkannya orang-orang Bugis, negeri Riau menjadi lengang dan tidak menentu. Tidak lama kemudian, Sultan Mahmud memindahkan ibu kota pemerintahan ke Lingga.
Rombongan Suliwatang yang memutuskan menyingkir ke Siak membuat kampung yang kemudian diberi nama Pasir Limau Kapas. Sekarang wilayah tersebut telah menjadi Kecamatan Pasir Limau Kapas yang meliputi wilayah Sungai Daun, Kampung Pasir, Seisarang Burung, Teluk Palas, Panipahan, Teluk Pulai, hingga Pejudian. Keturunan Siliwatang dan rombongannya ini kemudian berbaur dengan masyarakat Melayu lainnya di Rokan Hilir. Setelah kota Bagan Siapi-Api berkembang, sebagian keturunan mereka membuka kampung di Bagan Punak. Kampung tersebut bernama Kampung Pasir. Nama ini sengaja dibuat untuk mengingat asal-usul mereka dari Kampung Pasir Limau Kapas. Masyarakat keturunan Bugis di Rokan Hilir memegang adat Melayu, sebagaimana nenek moyang mereka di Kepulauan Riau. Mereka tidak lagi bisa mempergunakan bahasa Bugis, seperti Bugis perantauan yang banyak datang ke Bagan Siapi-Api pada abad ke-21. Selesai sejarah kedatangan orang-orang Bugis di Pasir Limau Kapas. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah-sejarah lain yang lebih menarik. Terima kasih dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Serta saya butuh dukungan kalian semua supaya channel ini terus berkembang dan bisa memberi manfaat kepada semua masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.